Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengkatekisekan sakramen ketiga dalam Gereja Katolik, yaitu sakramen Krisma. Sakramen Krisma atau yang juga dikenal sebagai sakramen penguatan adalah salah satu sakramen inisiasi dalam Gereja Katolik yang melengkapi rahmat yang diterima dalam sakramen baptis. Dalam Krisma, umat menerima pencurahan Roh Kudus yang memperkuat iman mereka, memberi keberanian untuk menjadi saksi Kristus, dan mempererat persatuan mereka dengan gereja. Sakramen ini memberikan rahmat khusus yang memampukan umat untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan iman yang kokoh dan semangat pelayanan. Dalam upacara Krisma, umat diurapi dengan minyak Krisma oleh uskup atau wakilnya, dan pengurapan ini menandai penerimaan Roh Kudus secara penuh. Sebagai contoh, seorang siswa yang telah menerima Krisma mungkin merasa terdorong untuk menunjukkan sikap kasih dan pengampunan kepada teman-temannya yang berselisih, mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh lainnya adalah seorang karyawan yang meskipun menghadapi tekanan untuk bertindak tidak jujur, memilih untuk mempertahankan integritasnya sebagai wujud kesaksian akan imannya. Seperti yang terjadi pada para rasul dalam peristiwa Pentakosta, di mana mereka menerima Roh Kudus dan diberi kekuatan untuk memberitakan Injil. Demikian pula umat yang menerima Krisma dipanggil untuk melanjutkan misi Kristus di dunia. Makna mendalam dari sakramen Krisma terletak pada panggilan untuk menjadi saksi iman yang hidup. Krisma memperkuat umat untuk hidup dalam buah-buah Roh Kudus, seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, dan penguasaan diri. Galatia bab 5 ayat 22-23. Dalam kehidupan sehari-hari, sakramen ini memberikan keberanian bagi seorang siswa untuk mempertahankan nilai-nilai Kristiani di tengah tekanan sosial, atau bagi seorang karyawan untuk tetap jujur meskipun menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Sakramen ini juga menguatkan keluarga untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, meskipun menghadapi konflik atau tantangan yang berat. Dengan menerima Krisma, umat tidak hanya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dalam komunitas gereja, tetapi juga di tempat kerja, sekolah, lingkungan, dan keluarga mereka. Selain itu, Krisma mengajarkan bahwa hidup seorang Kristen tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi komunitas. Melalui Krisma, umat semakin dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja, dan dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja. Contohnya, umat yang telah menerima Krisma dapat terlibat dalam pelayanan kategorial, seperti membantu di kegiatan karitatif, menjadi katekis, atau memimpin doa lingkungan. Kehadiran Roh Kudus yang dicurahkan dalam Krisma membantu mereka untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan penuh semangat dan kasih. Persiapan untuk menerima sakramen Krisma sangat penting agar umat memahami makna dan tanggung jawab yang menyertainya. Biasanya umat menjalani pembinaan melalui katekese yang mendalam, yang mencakup pemahaman tentang iman Katolik, peran Roh Kudus, dan panggilan mereka sebagai saksi Kristus. Gereja juga mengajarkan pentingnya penerimaan sakramen, pengakuan dosa sebelum Krisma, agar hati umat bersih dan siap menerima rahmat Roh Kudus. Dalam penerimaan Krisma, kata-kata uskup
terimalah Roh Kudus menjadi penegasan bahwa Roh Kudus hadir dan bekerja dalam hidup umat yang menerima sakramen ini. Kehadiran Roh Kudus tersebut memberikan rahmat pengudusan yang memampukan umat untuk hidup dalam kekudusan dan menjadi terang bagi dunia. Dengan sakramen Krisma, umat dipanggil untuk menjalani hidup yang berbuah dalam Roh Kudus dan bersaksi tentang kasih Allah kepada dunia. Oleh karena itu, marilah kita menyadari rahmat besar yang diterima melalui Krisma dan menjadikannya kekuatan untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang sejati dan setia bagi Kristus dimanapun kita berada.